Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 di mata kuliah Hukum Perbankan akan menjelaskan mengenai analisis kegagalan Bank Senturi ditinjau melalui hukum perbankan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 terdiri atas 7 orang, yakni Safira Budi Ramadhani, saya sendiri Munir Maharani, ada Nina Pungki Kusuma, Rizky Aulia Febrianti, Dia Ayu Albasiroh, Sekarini Hanifah, dan Muhammad Afri Fauzi. Untuk analisis selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada profil dan kronologi kasus Bank Senturi. PT Bank Senturi merupakan bank yang didirikan dengan pengesahan Menteri Kehakiman nomor C2 16196 HT 0101 tanggal 12 Juli 1989 dan SK Menteri Keuangan izin prinsip nomor S351 garis miring MK titik 13 garis miring 1989 tanggal 31 Maret 1989. Didirikan pada bulan Mei 1989 yang mana akta pendiriannya tertanggal 30 Mei 1989 dengan nama PT Bank CIC Internasional Tbk. PT Bank Senturi merupakan perusahaan yang menyediakan layanan dan produk perbankan. Layanan dan produk yang disediakan oleh Bank Senturi meliputi layanan transfer, jasa pembiayaan perdagangan, jasa pengiriman uang, pertukaran asing, lemari besi atau safe deposit box, bank garansi, pembayaran fiskal dan pajak, serta pembayaran tagihan listrik dan telepon. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada 22 Oktober 2004, pemegang saham Bank Senturi didesak oleh Bank Indonesia untuk melakukan konsolidasi karena bank terus merugi. Akhirnya, Bank Senturi yang dulunya bernama PT Bank CIC Internasional disahkan oleh RUPS untuk melakukan merger antara 3 bank, yaitu PT Bank dan Pak Tbk, PT Bank Piko Tbk, dan PT Bank CIC Internasional dengan nama Bank Senturi. Namun, pada Juni 2007, pemegang saham Bank Senturi diminta kembali oleh Bank Indonesia untuk melakukan right issue guna memenuhi kecukupan modal. Hingga akhirnya atas permintaan Bank Indonesia, Bank Senturi strategic investor untuk menyelesaikan seluruh permasalahan bank. Next. Kepemilikan saham PT Bank Senturi Tbk berasal dari pemodal nasional sebesar 46% dan pemodal asing sebesar 54%. Kepengurusan Bank Senturi didasarkan pada pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan kepengurusan susunan direksi yang bertugas untuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Adapun susunan direksi tersebut terdiri dari Direktur Umum, Wakil Direktur Umum, Direktur, dan Direktur Kepatuhan. Sedangkan terdapat Dewan Komisaris pada PT Bank Senturi yang memiliki tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi, dengan susunan terdiri dari Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama, dan Komisaris Independen. Selanjutnya bisa tolong dibacakan. Selanjutnya mengenai kasus Bank Senturi sebagai bank gagal. Bank Senturi diklasifikasikan sebagai bank pilot setelah gagal clearing 5 miliar rupiah pada 13 November 2008. Dana pihak ketiga Bank Senturi mengalami penurunan akibat penarikan nasabah. Bank Indonesia berpendapat kegagalan Bank Senturi karena masalah teknis, yaitu keterlambatan setoran dibayar di muka atau pendanaan awal yang harus disetorkan bank ke Bank Indonesia sebelum clearing. Yang kedua ada laporan bahwa Bank Senturi saat ini sedang mengajukan fasilitas pembiayaan jangka pendek dengan Bank Indonesia, tetapi tidak menjelaskan jumlah dana yang diminta. Salah satu syarat yang harus dipenuhi bank untuk menjadi peserta clearing adalah kewajiban menyediakan dana yang cukup ke rekening Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari clearing lokal. Krisis keuangan global yang sedang berlangsung menempatkan Bank Senturi di bawah tekanan likuiditas yang meningkat. Yang ketiga, tekanan ini diperparah dengan menurunnya kesadaran positif nasabah terhadap bank. Bank Senturi mengalami mismatch likuiditas dan tidak dapat mengikuti proses clearing. Selain itu, krisis keuangan global yang sedang berlangsung telah berkontribusi pada memburuknya posisi keuangan Bank Senturi, mengubah masalah Bank Senturi menjadi masalah solvabilitas. Next.
B. Relevansi kasus Bank Senturi dengan hukum perbankan. Dalam sebuah bank terdapat rahasia bank, yakni merahasiakan penyimpan dan isi dari yang disimpan dalam bank yang dijamin dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Bank Senturi merupakan salah satu bank di Indonesia yang merupakan hasil dari merger Bank CIC International Tbk, Bank Piko, Bank Denpak, yang menjadi korban dari dampak krisis keuangan global di sektor perbankan. Bank Senturi mengalami likuiditas jangka pendek yang ditandai dengan penurunan capital adequacy ratio atau CAR yang mencapai minus 2,3%. Selain itu, sejumlah nasabah tidak bisa menarik dana di ATM bersama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, kasus Bank Senturi erat kaitannya dengan hukum perbankan. Dalam hal ini terdapat pasal yang mengatur tentang kriteria suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, yaitu penjelasan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Perbankan ayat 1, yang berbunyi, keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika mengalami kesulitan diatur dalam pasal 37 ayat 2 UU Perbankan. Dalam hal menyelamatkan bank gagal, terdapat sebuah lembaga yang dibentuk sesuai dengan amanat pasal 37B Undang-Undang Perbankan, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Kewenangan yang dimiliki LPS dalam menyelesaikan bank gagal yaitu A. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. B. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. C. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan ketiga yang merugikan bank. D. Menjual dan atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan atau kewajiban bank tanpa persetujuan debitur. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Afri. LPS akan menerima pemberitahuan dari Bank Indonesia mengenai bank bermasalah dalam upaya penyehatan. LPS baru melakukan penyelesaian bank gagal yang dimaksud yang diserahkan oleh Bank Indonesia atau Komite Koordinasi menyerahkan ke LPS. Akibat hukum dari penyertaan modal LPS adalah A. Dapat berpotensi merugikan keuangan negara apabila gagal dalam menyuntikkan dana ke bank yang sakit sehingga bank tidak dapat kembali optimal. B. Apabila telah disuntikan modal namun bank tidak dapat bekerja secara optimal, maka akan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. C. Saat terjadinya penyuntikan modal, maka segala tindakan yang akan dilakukan haruslah melapor kepada LPS. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari presentasi kali ini, kegagalan Bank Senturi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal Bank Senturi itu sendiri. Berdasarkan faktor eksternalnya, kerugian Bank Senturi bertepatan dengan resesi ekonomi pada tahun 2008 yang disebabkan oleh nasabah bank yang gagal melakukan clearing terhadap Bank Senturi. Hal ini menyebabkan kredit macet dan berdampak signifikan terhadap kesehatan Bank Senturi itu sendiri. Berdasarkan faktor internal, Bank Senturi tidak bisa menjaga kepercayaan nasabah terkait fasilitas pembayaran jangka pendek dengan Bank Indonesia yang menyebabkan menurunnya kepercayaan nasabah terhadap Bank Senturi. Buruknya manajemen keuangan Bank Senturi juga turut mempengaruhi kepailitan Bank Senturi yang bertepatan dengan resesi ekonomi tahun 2008. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.